يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jemaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan ketaatan sebagai hamba, melaksanakan kewajiban, dibukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan, amal saleh, ditutup dari kita pintu-pintu keburukan, dosa dan maksiat, sehingga waktu yang Allah berikan, usia yang Allah berikan sedang tidak kita gunakan untuk melaksanakan sebuah dosa dan maksiat. Ini nikmat yang mulia, ini nikmat yang agung. Seandainya hamba tahu, maka mereka akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun kelima kenabian. Pada tahun keempat yang lalu dari kenabian Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam adalah gangguan dari orang-orang musyrik Quraisy. Pada tahun ketiga kenabian yang lalu adalah dakwah secara terbuka. Tahun kedua kenabian yang telah lalu adalah dakwah secara tertutup. Tahun pertama kenabian Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam diangkat, dipilih menjadi nabi dan rasul. Kita ada di tahun kelima kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Dr. Zaid, melihat beratnya gangguan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap diri beliau dan sahabat-sahabat beliau. Namun Allah menjamin beliau bahwa Allah akan menjaga Nabi. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi engkau wahai Nabi dari gangguan manusia. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya perlindungan dari keluarga paman beliau Abu Thalib. Sahabatnya tidak. Sahabat beliau tidak. Beliau melihat keluarga Yasir dibunuh. Yasir dicekik. Istrinya ditombak. Ammar hampir gila. Bilal dalam penyiksaan. Khobab pun sama. Badan mereka merasakan penindasan, panasnya pasir, beratnya batu, kehausan, kelaparan, penuh dengan luka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna bi ardil habasyah malikan la yuzlamu ahadun indahu falhiku bibiladihi hatta yaj'alullahu lakum makhrajan mimma antum fi. Kata beliau, di negeri Habasyah ada raja yang dia tidak biarkan ada orang di negerinya dijahati, diganggu,
bizalimi. Kalau kalian pergi ke sana hingga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari apa yang kalian rasakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini menunjukkan apa? Bahwa sebagai manusia kita diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya agar kita berupaya melakukan usaha. Namun umat akhir zaman lebih mengandalkan pada usaha, membebani pada tenaga, membebani pada kemampuan otak, pikiran, membebani pada kemampuan harta. Sama sekali tidak melakukan tawakal dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keliru. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan berdoa, mengajarkan doa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pun melakukan usaha. Didahulukan doa dari mengandalkan tenaga, akal, harta. Ini terjadi pada tahun kelima kenabian hijrah yang pertama. Maka berangkatlah 12 laki-laki, ada yang mengatakan 11, dan 4 perempuan. Rombongan ini dipimpin oleh Utsman bin Affan, sahabat Nabi, menantu Nabi, bersama istri beliau Ruqayyah, putri Nabi radhiyallahu taala anhu. Malam-malam sembunyi-sembunyi mereka mencari perlindungan di sana. Artinya mereka merasakan ketidaknyamanan dalam ibadah di negeri mereka sendiri. Kata Dr. Zaid, di antara yang berangkat selain Utsman dan Ruqayyah adalah Abdurrahman bin Auf, Abu Hudzaifah bin Rabi'ah, Sahlah bin Suhail, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah, Ummu Salamah, Utsman bin Maz'un, Amir bin Rabi'ah, Laila bin Abi Hazmah. Mereka meninggalkan Mekah menuju Syuaibah. Kata orang yang pernah ke sana, melewatinya sulit. Kadang bertemu dengan badai gurun. Kalau kita pakai mobil, bisa-bisa cat mobil itu terkelupas karena badai gurun tadi. Ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kaki. Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka. Begitu mereka sampai di dermaga, ada perahu. Kebetulan perahu juga akan menyeberang. Maka mereka menyeberang. Sampai di Habasyah, mereka merasakan hidup lebih tenang, bebas beribadah tanpa ada yang menghalangi. Kami tidak pernah mendengar kata-kata yang mengganggu. Kami di sana sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian mereka pulang lagi ke Mekah. Apa alasan mereka pulang ke Mekah? Katanya bahwa orang-orang di Mekah
masuk Islam. Nah, begitu dari dulu. Berita itu ada saja, kebenarannya belum tentu. Maka mereka berkeinginan untuk kembali ke Mekah. Kenapa? Pertama, ingin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu wahyu masih turun, mereka tidak tahu. Tentu syariat masih diajarkan oleh Nabi, mereka juga tidak tahu. Karena yang hadir dalam hijrah yang pertama lebih kurang 15 sampai 16 orang, tidak sampai 20. Maka mereka kembali ke Mekah. Ternyata begitu memasuki pintu Mekah, mereka sudah dapat tanda-tanda ini beritanya bohong, beritanya tidak benar. Mungkin sebagian cerita benar, tapi intinya tidak demikian. Gangguan dari orang-orang setelah pulangnya umat Islam dari Habasyah makin berat. Mereka tahu, orang Quraisy tahu ada yang pergi, tapi tidak banyak. Orang yang pergi itu datang lagi. Maka semakin semangat mereka untuk mengganggu. Hal ini menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyuruh untuk kali kedua. Kalau seandainya kalian mau pergi, artinya perintah ini wajib, tidak. Lain dengan hijrah ke Madinah, wajib. Bahkan tatkala ada orang yang tidak memilih hijrah ke Madinah, kemudian agama mereka diganggu, diri mereka diganggu, mereka disebut telah menzalimi diri sendiri. Kenapa tidak pindah? Sedangkan hijrah ke Habasyah tidak. Maka pada hijrah yang kedua, ada yang mengatakan masih di tahun kelima Nabiya. Berangkat lebih banyak, 83 laki-laki, 18 perempuan. Kali ini hadir bersama mereka Ja'far, anak Abu Thalib. Berarti kan saudara Ali, juga sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali tidak hijrah, Ali bersama Rasulullah. Ja'far pergi memimpin kaum muslimin. Tatkala orang Quraisy mengetahui hijrah yang kedua, pada saat itulah mereka mengirimkan orang untuk menyusul. Pada hijrah yang kedua, Umar bin Khattab belum masuk Islam. Umar masuk Islam setahun setelahnya. Umar berusaha menghadang orang yang akan pergi keluar. Tatkala Umar biasanya pukul orang. Tahu ada orang masuk Islam, mesti orang itu dipukul dulu. Tapi tatkala menemui yang hijrah ke Habasyah, saat itu perempuan. Dan dia katakan, saya mau pergi, jangan ganggu kami. Ternyata Umar tidak pukul. Dan Umar kasih lewat. Nah, kata perempuan itu, saya lihat Umar lain tahun ini. Karena memang tahun berikutnya Umar akan masuk Islam. Setelah kaum muslimin sampai di Habasyah untuk kedua kalinya, dengan jumlah yang lebih banyak, orang Quraisy mengirimkan Amr bin As. Amr bin As selain memang panglima perang tatkala jahiliyah maupun nanti setelah masuk Islam, Amr bin As orang yang pandai negosiasi, diplomat, kenalannya banyak. Raja Habasyah dia bersahabat, Raja Yaman dan sekitarnya dia juga bersahabat. Karena memang Amr bin As
juga orang yang diakui oleh orang Quraisy keturunannya. Mereka datang bawa hadiah dari Quraisy untuk Raja Habasyah dengan tujuan agar Najasyi, Raja Habasyah, bergelar Najasyi, agamanya Nasrani. Kerajaan ini Habasyah membawahi kerajaannya Abrahah dulu di Yaman, tapi di atasnya kerajaan Romawi. Begitu kehidupan di dunia, satu kerajaan di bawah kerajaan yang lain, satu kekuatan di atas kekuatan yang lain. Tapi walaupun bersahabat Najasyi dengan Amr bin As, Najasyi orang punya pendirian. Seperti kata Nabi, la yuzlamu ahadun indahu. Dia tidak akan biarkan di wilayah dia, kuasa dia, ada orang yang disemena-menakan. Tidak. Dia berusaha untuk itu. Dia orang Nasrani. Dan dia alim. Maka pentingnya bagi seorang pemimpin alim, tahu, suka membaca, suka terhadap ilmu, suka belajar. Dia panggil kaum muslimin saat itu di bawah kepemimpinan Ja'far. Ini menunjukkan dimanapun komunitas harus ada yang pimpin. Kaum muslimin mewakilkan pada Ja'far. Tatkala ditanya oleh Najasyi, agama baru apa yang kalian anut sehingga kalian keluarga Quraisy berpecah seperti ini? Kalian tidak masuk agama keluarga kalian, tidak masuk agama saya, tidak masuk pada agama yang ada. Maka Ja'far memberikan jawaban bahwa paduka raja, dulu kami masyarakat yang hidup dalam kejahilan. Kami menyembah patung, memakan bangkai, melakukan perzinahan, memutuskan silaturahim, mengganggu tetangga, yang kuat memeras yang lemah. Kondisi ini terjadi atas kami sampai Allah mengutus kepada kami seorang Rasul yang pribadinya kami ketahui, keturunannya kami ketahui. Dia menyuruh kami untuk meninggalkan perbuatan buruk tadi agar kami menyembah kepada Allah saja, tidak kepada berhala dan batu. Kemudian ada singgungan Amr bin As terhadap agama Nasrani. Orang Muslim ini, orang Islam ini, orang ini tidak menganut agama Nasrani. Maka Ja'far menyebutkan ayat di dalam Al-Quran apa yang diyakini kaum muslimin terhadap Nabi Isa alaihi salam. Maka Najasyi memutuskan mereka tidak punya kesalahan, sehingga saya tidak bisa paksa mereka atau usir mereka dari negeri saya. Kecewa, delegasi Quraisy pulang tidak membawakan hasil. Apa yang bisa kita ambil sebagai fikih, pemahaman dari peristiwa hijrah kaum muslimin ke Habasyah? Mereka ini yang kedua lama, baru-baru
sampai nanti setelah Nabi hijrah tahun ke-7. Mereka tahun ke-5 kenabian. Baru-baru ketemu Nabi lagi nanti tahun ke-7 hijrah. Lama. Pelajaran yang pertama, kata Dr. Zaid, demi akidah. Kaum muslimin pergi meninggalkan negeri mereka, Mekah yang dicintai, tanah haram, demi akidah, agar bisa sholat dengan nyaman, beribadah dengan nyaman. Kata Dr. Zaid, bandingkan dengan kaum muslimin, mereka sudah nyaman di negeri mereka. Nyaman apanya? Nyaman berakidah, nyaman beribadah. Mereka harus pergi ke negeri orang kafir. Sulit berakidah, sulit beribadah. Terbalik. Orang dulu pergi ke Habasyah melewati badai, gurun pasir, menyeberang lautan ke negeri orang hanya untuk bisa nyaman ibadah, bukan bisa dapat uang. Tapi kaum muslimin setelahnya terbalik. Mereka keluar dari negeri mereka yang sudah nyaman ibadah ke negeri yang cari yang halal susah, yang haram banyak, ibadahnya payah. Apa ini semua? Kelemahan kaum muslimin. Iman, kondisi, keilmuan, keistiqomahan, dhaif, lemah. Ini harus disadari oleh kaum muslimin. Bukan kita mengatakan orang ingin merubah nasibnya lebih mapan, kenapa dihalang-halangi? Bukan persoalan itu. Namun persoalan perbuatan itu tidak sama, tidak sejalan dengan perbuatan kaum salaf pertama. Yang kedua, ke negeri kafir. Apa alasan kaum muslimin ke negeri kafir? Para ulama hanya membenarkan alasan untuk mendapatkan yang tidak bisa didapatkan di negeri kaum muslimin. Seperti ini. Di negeri kaum muslimin tidak bisa beribadah lagi, maka mereka pergi ke negeri kafir untuk bisa beribadah. Yang kedua, dia akan mempelajari satu pengetahuan yang tidak dipunyai di negeri kaum muslimin dan akan kembali untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin. Misalnya, di negerinya tidak ada cara untuk bisa menghasilkan suatu barang, pengetahuan tidak ada untuk membuatnya. Maka dalam waktu yang terbatas, dia pergi belajar ke negeri orang kafir. Pulang untuk mengajarkan di negerinya cara membuat alat itu. Atau
dia akan berobat. Tidak ada rumah sakit yang mampu menangani penyakitnya di negeri kaum muslim. Hanya ada satu-satunya di negeri orang kafir itu. Maka dia berangkat untuk berobat. Setelahnya akan kembali lagi. Selebihnya apa alasan orang Islam ke negeri kafir? Tinggal di sana, berkeluarga di sana, bukanlah alasan yang dibenarkan di dalam agama Allah Ta'ala. Yang ketiga, sikap apa yang harus diperbuat oleh kaum muslimin di negeri kafir? Seperti kaum muhajir di Habasyah ini. Mereka tidak berubah, tidak diwarnai. Namun mereka lah yang mewarnai. Apa hasilnya? Najasyi masuk Islam karena mereka ini sebagai penyebabnya. Rajanya yang masuk Islam karena melihat keteguhan kaum muslimin di negeri Habasyah, melihat kejujuran kaum muslimin di negeri Habasyah, melihat keistiqomahan kaum muslimin di negeri Habasyah. Mereka kan tidak menjilat. Mereka mengatakan yang dikatakan, mengatakan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi kami mengajarkan kepada kami agar menyembah kepada Allah saja, bukan kepada patung batu. Adapun terkait Isa bin Maryam, beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah, bukan Tuhan, apalagi anak Tuhan. Kan itu tidak menjilat-jilat. Itu perkataan yang memang dikatakan, yang memang diajarkan. Karena kekuatan, keistiqomahan, prinsip, keteguhan dan kejujuran, maka Najasyi masuk Islam. Walaupun tidak ada yang tahu. Nabi yang tahu. Kenapa Nabi tahu? Malaikat yang mengatakan. Maka Nabi memimpin salat gaib. Karena Najasyi tidak ada yang salatkan. Maka Nabi pimpin salat untuk Najasyi. Ini menunjukkan ada kalanya memang boleh seorang tidak mengungkapkan saya masuk Islam. Apa kita pernah tahu ada pendeta yang dia pendeta di Afrika, begitu selesai di hadapan jamaahnya, dia masuk kamar sholat. Dia katakan, saya tidak bisa untuk menunjukkan keislaman saya di sini. Tapi saya tahu Allah Rabbul Alamin. Tapi bagaimana? Kelemahan saya. Tapi saya tidak akan meninggalkan agama Allah yang benar. Ada kalanya orang begitu, termasuk Najasyi. Tidak bisa dia katakan kepada pejabat-pejabatnya masuk Islam. Tapi beliau sendiri masuk Islam sendirian. Lain Najasyi, lain Raja Romawi Heraklius. Dia ajak pejabatnya masuk Islam, tidak ada yang mau. Dia juga tidak jadi masuk Islam. Hidup ini pilihan orang masing-masing. Najasyi pilih masuk Islam walaupun sendirian. Heraklius tidak mau masuk Islam, tidak jadi. Padahal mau masuk Islam, tidak jadi. Karena tidak ada yang dukung. Najasyi masuk Islam.
walau tidak ada yang dukung, sendirian, menunjukkan pilihan hidup kita tanggung jawab terhadap diri sendiri. Walaupun tidak ada teman yang dukung, satu orang pun tidak ada yang dukung, hidup sendiri, pilihan sendiri. Maka jangan ikut-ikutan. Teman saya lakukan ibadah ini, saya ikut. Teman saya ibadah begitu, saya ikut. Kita akan tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, permusuhan agama. Yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap kaum muslimin bukan permusuhan pribadi. Kalau orang yang bertengkar pribadi, punya masalah pribadi, lawannya pergi, tenang, tidak ada lagi yang ganggu saya. Bagus. Ini orang sudah pergi hijrah. Mengapa Amr bin As datang ingin kaum muslimin dideportasi? Alasannya agama, bukan masalah pribadi. Kalau masalah pribadi, jauh dari musuh, jauh dari lawan, alhamdulillah, tenang pikiran, tenang jiwa. Tapi ini tidak. Maka ini permusuhan agama. Permusuhan agama selamanya orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin atas landasan agama tidak akan rela kaum muslimin berada di dalam peribadatan yang tenang. Itu tidak boleh salah faham. Permusuhan agama, orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin berbeda dengan orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin. Karena Allah mengatakan, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid. Allah tidak melarang kalian terkait orang-orang yang tidak memusuhi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari kampung kalian, dari negeri kalian. Kalian mau berbuat adil, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang yang berbuat adil. Maka kita harus tempatkan dua hal yang berbeda. Ada orang kafir tapi cinta perdamaian, tidak memusuhi kaum muslimin, tidak masalah. Nabi pun berbuat adil bersama mereka. Tapi orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, maka sampai kapanpun mereka tidak akan senang kaum muslimin damai dalam ibadahnya. Apakah kita orang Islam juga begitu? Kan permusuhan agama ya? Tidak. Kita punya ayat, lakum dinukum waliyadin. Kita punya ayat, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita hanya diperintahkan untuk ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah. Kita hanya diperintahkan untuk berdakwah, mengajak. Tidak mau, jangan dipaksa. La ikraha fid din. Tidak boleh dipaksa. Orang kalau sudah diajak, kemudian dia bilang, kamu gak usah ngajak saya tidak akan pindah dari agama saya. Sudah, jangan diajak. Kita tidak paksa. La ikraha fid din. Kemudian argumen dari Al-Quran dan Sunnah, kemampuan Ja'far dalam menjawab pertanyaan apa adanya, berdasarkan dari apa yang Ja'far tahu dari pelajaran bersama Rasulullah SAW di Darul Arqam, di rumah Arqam. Kan Nabi mengajarkan di Darul Arqam tahun kelima, masih tahun kelima sebelum hijrah ke Habasyah. Berarti kan tidak lama mereka bisa belajar bersama Rasulullah di rumah Arqam. Turun ayat, mereka hafalkan.
Mereka jawab pertanyaan apa adanya berdasarkan dalil Al-Quran dan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hari ini kaum muslimin bila ingin menjawab, jawablah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak membutuhkan hal ini ataupun hal itu dalam urusan agama. Dalam urusan agama, setiap pertanyaan dalam bidang agama, setiap masalah dalam bidang agama, farudduhu ilallahi war rasul, harus dikembalikan kepada jawaban Allah dan jawaban Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Qala Allah wa qala Rasul. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Begini kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka dalam jawaban delegasi kaum muslimin ada keteladanan bagaimana seharusnya kita membangun jawaban kita. Puas atau tidak puas orang mendengar jawaban itu, bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah apa jawabannya. Ini jawaban kami. Mereka bisa mengimani atau tidak, mereka bisa memahami atau tidak, itu urusan kedua. Kaum muslimin mengimani firman Allah, mengimani apa kata Nabi. Kaum muslimin memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan memahami apa kata Nabi. Sementara orang lain tidak mau faham, tidak ada paksaan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bolehnya meminta bantuan orang kafir. Kaum muslimin kan disuruh oleh Nabi ke negeri Habasyah. Nabi tahu dari mana? Nabi kita tidak pernah lihat lautan. Nabi kita tidak pernah lihat lautan. Tahu dari mana? Kalau bukan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh minta bantuan pada orang kafir tanpa syarat yang merugikan kaum muslimin. Kan tidak ada persyaratan dari Raja Habasyah. Kaum muslimin harus begini, harus begitu. Mereka hidup tenang, mereka hidup tidak mengganggu. Begitulah seharusnya kaum muslimin belajar dari para sahabat Nabi. Dimanapun kamu tinggal, tidak merusak, tidak mengganggu, jujur, istiqomah, tegas. Kalaupun seandainya jawaban itu tidak disukai oleh Najasyi, kemudian mereka dihukum mati, itu kan takdir perjuangan. Mereka tidak menjilat untuk bisa selamat. Enggak. Utsman bin Maz'un di antara yang hadir dalam hijrah ke Habasyah. Utsman bin Maz'un, dia masuk ke Habasyah setelah hijrah yang pertama. Beliau kan pulang. Beliau tidak ikut hijrah yang kedua ke Habasyah. Beliau kan pulang. Tidak bisa sembarang orang masuk tanpa perlindungan. Ada orang Quraisy, bapaknya Khalid, Al-Walid bin Mughirah, itu kan omnya. Dia minta perlindungan dari omnya, namanya Walid, sebagai om pamannya. Akhirnya dia lindungi juga ini keponakannya. Lama kelamaan Utsman merasa kok begini bagaimana? Teman-teman saya kaum muslimin tidak ada yang lindungi, diganggu. Saya aman-aman saja. Akhirnya dia pulangkan itu perlindungan. Dia minta pamannya
Al-Walid bin Mughirah untuk mengumumkan di depan Ka'bah, pengamanan yang saya berikan pada Utsman, keponakan saya, Utsman bin Mas'ud, bukan Utsman bin Affan, saya cabut lagi. Diumumkan sesuai permintaan. Nah, mulai saat itu dipukuli lagi. Artinya kaum muslimin bukan kaum muslimin awal, bukan orang yang tidak mau diusik, tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, sehingga harus menjilat-jilat. Mereka pejuang. Maka jawaban Ja'far, begitu jawaban Ja'far. Kalau hasilnya tidak memuaskan, mereka harus dihukum. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Najasyi, seperti kata Nabi, adil. Yang ketujuh, lihat apa kata Ja'far, masyarakat jahiliyah. Kami tadinya masyarakat jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perzinahan, memutuskan silaturahim, mengganggu tetangga, yang kuat memeras yang lemah. Kata para ulama, diantaranya kata Dr. Z, ini jahiliyah dulu atau jahiliyah sekarang? Ternyata jawabannya dari dulu sampai sekarang yang namanya jahiliyah ya begitu, tidak berubah. Walaupun mengaku kita di zaman modern, kita umat peradaban modern, tetap saja menyembah berhala, makan bangkai. Katanya modern, persoalan bangkai tidak pernah diketahui bahayanya bagi diri. Melakukan perzinahan, katanya modern, dampak buruk perzinahan tidak bisa diketahui. Memutuskan silaturahim, katanya modern, tapi tidak bisa menghargai dan tidak tahu manfaatnya menjaga rahim. Mengganggu tetangga, katanya modern, tidak ngerti perbuatannya mengganggu tetangga. Yang kuat memeras yang lemah. Sampai hari ini merasa kuat, seenak-enaknya saja, acak-acak semua etika, aturan yang katanya norma yang telah dibuat. Artinya orang bila senang berbuat dosa dan maksiat, jahiliyah seperti ini. Kita tidak mengatakan zaman kita zaman jahiliyah, tidak boleh. Zaman jahiliyah sudah lewat. Tapi perbuatan jahiliyah itu ada dari dulu sampai sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari. Yang kedelapan, metode salaf. Lihat dari kata-kata Ja'far, bagaimana beliau menjelaskan. Beliau sebutkan dulu, kami menyembah berhala, kami begini. Beliau sebutkan dulu, dibersihkan dulu. Baru beliau katakan apa yang Nabi ajarkan pada kami. Maksudnya, metode Rasulullah yang ditiru oleh sahabat-sahabatnya, kalau mau membangun sesuatu, membereskan sesuatu, bersihkan dulu lahannya dari yang kotor, baru dibangun di atasnya. Kita tidak bisa datang pada orang, langsung kita ajak, mari kita berbuat ini baik, mari kita berbuat hal yang kedua ini baik, mari kita buat ini yang ketiga baik. Tidak begitu. Metodenya adalah bersihkan dulu yang salah-salahnya. Ini salah, ini tidak benar.
ini keliru, ini tidak tepat, ini jangan. Baru setelahnya dibangun sikap-sikap yang baik, setelah orang mengetahui yang selama ini salah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, kata Dr. Zaid pada halaman 186, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Allah memulai dengan kalimat apa? Siapa yang kufur terhadap tauhid, siapa yang menyingkirkan penyembahan pada berhala, dan dia beriman kepada Allah. Tidak bisa ajak orang beriman tapi tidak pernah dikatakan berhala ini salah, maka dia akan sholat, nantinya dia menyembah berhala lagi. Tidak bisa. Kita mengajarkan kebaikan tapi tidak pernah menyinggung perbuatan buruk yang dilakukan adalah buruk. Dia akan berbuat baik. Begitu sampai di rumah, berbuat buruk lagi. Karena mereka menggabungkan antara yang baik dan yang buruk jadinya. Sholat terus, maksiatnya jalan. Begini, campur-campur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Maka metode yang lebih tepat tatkala mengajarkan agama, dia mesti mengkoreksi kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslim. Karena belajar agama, kata para ulama, dia tidak hanya menampar pipi orang lain, pipi sendiri juga akan tertampar. Tidak ada yang dipilih-pilih dalam persoalan agama. Tidak ada yang disembunyikan.
agama ini mulia dari semua yang pernah ada, karena dia tidak dipilih-pilih, tidak disembunyikan. Kerusakan umat terdahulu karena mereka memilih-pilih dan menyembunyikan aib. Umat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini tidak. Mereka tidak pernah menyembunyikan ilmu dan tidak memilih-milih. Tidakkah kita lihat bahwa yang tertampar semuanya? Yang kesembilan adalah dakwah tauhid menjadi yang pertama. Karena jawaban dari Ja'far yang pertama kali, kami adalah umat jahiliyah sebelumnya menyembah berhala. Sebelum melakukan perzinahan, sebelum memakan bangkai, sebelum memutus silaturahim, sebelum mengganggu tetangga, sebelum penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Poin pertama dari keburukan umat jahiliyah menyembah berhala. Maka yang harus dibenahi pertama kali dari diri kaum muslimin adalah ketergantungan kepada selain Allah. Karena tauhid adalah menggantungkan harapan kepada Allah, bukan bertawakal, menyandarkan diri pada kemampuan diri. Tenaga saya kuat, otak saya hebat, modal saya mencukupi. Bukan tenaga, bukan pikiran, bukan harta. Siapa kaum muslimin yang masih menyandarkan diri pada tiga hal ini, boleh percaya, boleh tidak, Allah pasti lucuti itu. Yang mengandalkan diri pada tenaga, Allah buat hilang. Allah akan buat dia bertawakal kepada Allah dengan dilucuti tenaganya. Siapa yang mengandalkan otaknya, Allah akan beri masalah yang otaknya tidak bisa hadapi, sehingga dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Siapa yang mengandalkan pada hartanya, Allah akan buat habis hartanya, sehingga dia datang kepada Allah dan meminta, ya Allah, kepadamu aku memohon. Ini perjalanan hidup manusia. Maka dakwah tauhid yang utama, maksudnya bagaimana? Agar manusia kembali menyandarkan diri hanya kepada Allah, bukan pada saya mampu, saya sanggup, saya bisa. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai manusia mengatakan secara ikhlas, secara mantap, Allah yang mencukupi saya dan cukup adanya Allah bagi saya. Tidak peduli otak saya, tenaga saya, ataupun harta saya. Yang ke-10, ketika orang yang hijrah ke Habasyah pulang
pada peristiwa Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. 10 tahun lebih baru pulang. Mereka menemui Nabi di Khaybar. Ja'far yang memimpin mereka pulang. Maka Nabi mengatakan, saya tidak tahu tahun ini yang membuat saya sangat bergembira itu apa? Apakah Khaybar dibuka untuk kaum muslimin atau kalian pulang? Karena umat Islam kan tidak pernah kenyang sebelum Khaybar dibuka. Sebelumnya mesti lapar. Ketika Khaybar dibuka baru kaum muslimin merasakan alhamdulillahnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Juga saudara-saudara mereka kembali pulang. Ada sebahagian orang kaum muslimin juga yang merasa alhamdulillah kita hijrah duluan ke Madinah. Mereka yang lebih dulu masuk Islam hijrahnya belakangan. Itu membuat sedih sebahagian kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Kita terlambat hijrah ke Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa bi ahaqqa bi minkum, walahu li ashabihi hijrah wahidah, walakum ahlus safinah hijrah." Kalian punya dua hijrah, yang lain hijrahnya satu. Hijrah kalian ke Habasyah, hijrah kalian ke Madinah. Kalian lebih berhak terhadap Rasulullah, maka mereka senang. Tapi kata para ulama, ini tidak menunjukkan keutamaan mereka melebihi keutamaan muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Muhajirin. Dari sini kita belajar, ada kalanya ungkapan-ungkapan itu yang menyinggung hati keluar dari saudara muslim. Rasa saya lebih itu keluar dari saudara muslim dan itu mengganggu. Tapi Nabi tidak salahkan, karena memang niat mereka bukan untuk mengganggu, tapi Nabi betulkan, Nabi hibur. Maka kalau ini terjadi di antara kaum muslimin, jangan fokus pada menyalahkan, dihibur saja. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak fokus salahkan sana, salahkan sini. Allah Taala a'lam bishawab. Yang Nabi lakukan lebih bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha